Selamat datang di Jendela Dunia, channel berbagi wawasan dan berbagi inspirasi. Kali ini, JD akan membahas tentang bagaimana strategi untuk dapat lulus ujian CPNS atau seleksi CPNS. JD akan memulai presentasi ini dengan sebuah fakta bahwa lowongan CPNS selalu dibanjiri pelamar. Data dari Kemenpan RB di tahun 2013 ada 1,6 juta pelamar, sedangkan posisi yang dibuka atau lowongan yang dibuka hanya 276.000 saja, atau sekitar 17,25%. Di tahun 2014 persaingannya lebih ketat lagi. Dari 2,6 juta pelamar, yang diterima hanya 100.000 atau sekitar 3,85%. Ini artinya setiap pelamar harus dapat melakukan persiapan yang matang, yang baik untuk dapat memenangi persaingan. Lantas bagaimana caranya? Bagaimana strateginya untuk dapat memenangi persaingan? Berikut adalah tip dalam mengikuti seleksi CPNS. Yang pertama, kita harus mampu mengenali karakteristik tes dan sistem penilaiannya terkait tentang materi soal, waktu atau durasi ujian, kemudian sistem pengaturan skornya. Tentunya semakin kita mengenali ujian yang akan kita hadapi, maka semakin mudah kita dalam mengikuti ujian tersebut. Kemudian setelah kita mengenali karakteristik tesnya, ujian yang akan kita hadapi, maka kita mesti rajin berlatih, mempersiapkan diri. Jika perlu, kita membeli buku bank soal yang banyak dijual di toko buku, atau mungkin jika ada kenalan yang dulu pernah menerima buku tes CPNS dari Jendela Dunia, bisa meminjamnya. Atau sekarang contoh-contoh soal berikut pembahasannya juga banyak berseliweran di internet. Kita bisa mengaksesnya secara gratis. Kemudian tentu saja kita juga harus menyerahkan semuanya ke yang di atas. Bekerja dan berdoa, ora et labora, belajar dan berdoa. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa tingkat kesulitan dari setiap tes yang diadakan oleh lembaga-lembaga itu terkadang berbeda-beda. Contohnya Kementerian A dengan Kementerian B, atau kementerian dengan pemerintah daerah, terkadang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada persiapan kita. Namun, disarankan untuk mempersiapkan diri, sebaiknya mempersiapkan diri dengan soal-soal yang tingkat kesulitannya paling tinggi. Karena tidak ada ruginya ketika kita mempersiapkan diri menghadapi soal yang sulit, kemudian pada kenyataannya kita menghadapi yang sedikit lebih mudah, malah akan menguntungkan kita. Makanya JD menyarankan untuk berlatih dengan soal-soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Bagaimana sih jenis tes dalam seleksi CPNS? Yang pertama, ujian tertulis. Ujian tertulis ini adalah biasanya ujian yang paling pertama kita hadapi setelah kita dinyatakan lulus secara administrasi dalam mengikuti ujian. Kemudian setelah kita lulus biasanya akan dilanjutkan dengan ujian lisan atau wawancara atau komunikasi dalam teamwork. Kadangkala kita dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian diberikan satu kasus dan untuk kita bahas bersama, dan penguji akan menilai cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja sama dengan tim kita. Kemudian biasanya ada tes terakhir, yaitu tes kesehatan, pemeriksaan medis atau samapta. Hal ini
akan kita ikuti ketika kita sudah melewati ujian-ujian sebelumnya dengan baik. Nah, dalam kesempatan ini JD akan lebih banyak membahas tentang ujian tertulis, sebab ujian tertulis inilah yang merupakan tantangan pertama kita yang harus dapat kita lewati untuk bisa maju ke tahapan selanjutnya. Ujian tertulis dalam seleksi CPNS biasanya terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, tes intelijensia umum atau TIU. Yang kedua, tes wawasan kebangsaan atau TWK. Yang ketiga, tes karakteristik pribadi atau tes skala kematangan. Dan yang keempat adalah tes kompetensi bidang atau TKB, yaitu tes yang materi soalnya sesuai dengan posisi yang dilamar atau biasanya juga sesuai dengan jurusan kita pada saat kita belajar di kampus dulu. Nah, TKB ini biasanya merupakan tes lanjutan ketika 3 tes pertama telah kita lewati dengan baik. Nah, JD dalam presentasi ini akan lebih banyak membahas tentang 3 tes pertama, yaitu TIU, TWK, dan TKP. Namun, karena slide-nya yang sudah disiapkan cukup banyak, maka kita akan membagi-baginya dalam beberapa sesi. Untuk sesi yang pertama ini mungkin hanya berkaitan dengan pengenalan umum akan 3 tes ini. Untuk sesi selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal berikut, tips dan trik dan pembahasannya. Ini adalah sistem penilaian seleksi CPNS. Tidak mutlak seperti ini, tetapi dalam beberapa kali tes sebelumnya sistem seperti inilah yang berlaku. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa dalam seleksi CPNS tidak ada pengurangan nilai ketika ada jawaban salah atau jawaban tidak diisi. Oleh karena itu, JD menyarankan ketika kita menemukan soal yang susah, yang sulit, membuat kita ragu-ragu dan tidak tahu jawabannya, ada baiknya kita mengisi saja jawabannya dengan feeling yang baik, dengan gambling, istilahnya dengan gambling. Kenapa? Karena tidak ada ruginya. Syukur-syukur benar kita mendapat tambahan nilai, kalau salah pun kita tidak mengalami pengurangan nilai. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jangan biarkan ada jawaban yang kosong. Kemudian yang perlu kita pahami bersama juga adalah bahwa seleksi CPNS ini memberikan waktu yang tidak begitu longgar bagi kita untuk mengerjakan soal. Misalnya dari 100 soal, kemungkinan kita akan diberikan waktu juga 100-120 menit. Artinya, satu soal kita hanya diberi kesempatan maksimal 1 menit untuk mengerjakannya. Untuk itu, JD menyarankan kita tidak berlama-lama pada soal-soal yang sulit. Kita dahulukan dulu soal-soal yang kita anggap mudah, kita jawab. Kemudian pada akhir ujian, kita baru kembali ke soal-soal yang sulit tadi. Jika kita membaca ulang kemudian mengerti, maka kita pilih jawaban yang paling kita anggap benar. Tetapi jika kita masih belum mengerti, maka saran JD kita jawab dengan feeling yang baik. Syukur-syukur kalau benar, tapi kalau salah juga tidak ada ruginya, tidak ada pengurangan nilai. Ini adalah nilai ambang batas kelulusan dalam ujian TWK, TIU, dan TKP. Nah, apa sih sebenarnya tes intelijensia umum itu atau tes TIU?
Tes TIU bertujuan untuk mendapatkan kemampuan berpikir dari sang pelamar. Tes TIU terdiri dari kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan berpikir logis, dan kemampuan berpikir analitis. Kemampuan verbal ini terdiri dari sinonim, antonim, padanan kata, dan lain sebagainya. Kemampuan numerik ada deret angka, kemudian soal-soal aritmatika yang lain. Nah, kemampuan berpikir logis dan analitis ini biasanya terdiri dari soal-soal cerita. Kita harus dapat berpikir logis dan menganalisa persoalan-persoalan yang ada. Kemudian ada tes wawasan kebangsaan atau TWK. Yang namanya kebangsaan tentunya akan dipenuhi oleh soal-soal yang berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan, NKRI, dan juga isu-isu yang sedang hangat. Contohnya, jika saat ini sedang hangat isu COVID, maka ada kemungkinan beberapa soal akan menanyakan tentang perkembangan COVID. Nah, oleh karena itu kita juga mesti harus sering-sering membaca berita, surat kabar, agar kita tetap up to date terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Nah, untuk persiapan di TWK ini juga tentunya kita harus dapat mereview pelajaran di sekolah dulu tentang Pancasila, tentang butir-butir Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk tes karakteristik pribadi atau TKP, atau dalam bahasa lain adalah tes skala kematangan. Tes ini bertujuan untuk mendapatkan kepribadian dari seorang pelamar. Kita akan diberikan soal cerita, kemudian kita akan memilih, dan dari jawaban kita akan tergambarkan bagaimana kematangan kita, bagaimana kepribadian kita. Dari jawaban-jawaban kita akan dapat dilihat integritas, kemudian kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, dan lain sebagainya. Nah, untuk sesi kali ini kita sudahi dulu, dan sesi selanjutnya nanti kita akan masuk pada pembahasan soal-soal, khususnya dari ketiga tes tadi, yaitu TIU, TWK, dan TKP. Demikian untuk kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya dan semoga bermanfaat.